Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qal haddatsana Abu Usamah qal haddatsani Dawud bin Abi Abdillah maula Bani Hashim qal haddatsani Abdurrahman ibni Muhammad qal akhbaratni jaddati an Ummi Salamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi baitiha fada'a wasifatan lahu aulaha fa'abta'at fastabanal ghadabu fi wajhih faqamat Ummu Salamata ilal hijab fawajadatil wasifata tal'abu wa ma'ahu siwak faqal laula khasyatul qawadi yaumal qiyamah la'uja'tuki bihadzas siwak. Zada Muhammad bin Haytham tal'abu bibuhmah qal falamma ataitu bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah innaha la tahlifu ma sami'atka qalat wa fi yadihi siwak. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Dawud bin Abi Abdillah maula Bani Hashim. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Muhammad. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku nenekku dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di rumahnya, di rumah Ummu Salamah. Lalu beliau memanggil anak kecil, pembantu atau budak yang milik beliau atau milik Ummu Salamah. Namun pembantu kecil tersebut tidak juga muncul, lambat. Maka tampaklah kemarahan di wajah beliau. Lalu Ummu Salamah pun bangkit menuju hijab. Ternyata pembantu kecil itu, budak kecil itu didapati sedang bermain. Dia sedang bermain dan dalam keadaan Nabi memegang siwak. Maka Nabi pun bersabda, seandainya saja tidak takut kisos di hari kiamat, tentu akan aku sakiti dirimu dengan siwak ini. Muhammad bin Al-Haytham menambahkan, pembantu kecil tersebut sedang bermain dengan buhmah. Buhmah ini anak domba, ya, anak domba. Jadi ternyata anak tersebut sedang memainkan anak domba. Lalu Muhammad bin Al-Haytham berkata, tatkala aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengannya, ini Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, tatkala aku mendatangi Nabi dengan membawa anak tersebut, pembantu kecil tersebut, aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia bersumpah bahwa dia tidak mendengar panggilanmu. Ummu Salamah berkata, dan ketika itu di tangan beliau ada siwak. Nah, ini hadisnya Bapak. Jadi di sini dari Ummu Salamah, suatu hari Ummu Salamah sedang berada di rumahnya, lalu Nabi memanggil pembantu kecilnya. Kecilnya ini bisa kecil, pembantunya Nabi atau pembantunya Ummu Salamah. Nah, Nabi memanggil pembantu kecilnya ini, tapi tidak juga muncul, lambat. Maka tampaklah kemarahan di wajah beliau, karena dipanggil kok tidak muncul-muncul juga. Ummu Salamah yang ketika itu ada di situ langsung segera menuju hijab. Jadi rumah kan ada hijabnya. Nah, ketika disingkap hijab ternyata didapati si
pembantu kecil ini, si budak kecil ini sedang bermain dengan apa tadi, anak domba, memainkan anak domba. Dan ketika itu Nabi sedang memegang siwak, maka beliau pun berkata, seandainya saja tidak takut kisos di hari kiamat, tentu aku sakiti dirimu dengan siwak ini. Artinya di hari kiamat, kalau kita melakukan kejahatan atau kezaliman kepada seorang di dunia, maka bisa ada apa? Kisos di akhirat nanti. Kata Nabi, seandainya saja tidak khawatir kisos di akhirat nanti, tentu sudah aku sakiti dirimu dengan siwak ini. Pukul misalnya gitu loh. Itu Bapak ya, insya Allah jelas ya. Nah akhirnya Ummu Salamah pun membawa anak itu ke hadapan Nabi, lalu orang ditanya, kenapa kamu kok bisa dipanggil Rasulullah, tidak juga datang, tidak juga jawab. Akhirnya si pembantu kecil ini menjawab, demi Allah saya tidak dengar panggilan Nabi. Karena apa? Saking sibuknya dengan anak domba. Nah itu hadisnya Bapak ya. Itu hadisnya dari Ummu Salamah, dan hadisnya dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani karena ada dua perawi yang majhul dalam hal ini, tidak dikenal. Makanya hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, tapi maknanya kalau sahih, kalaupun hadisnya sahih, maknanya, faidahnya yang bisa kita petik dari hadis tersebut, dari hadis tadi kita bisa mengambil faidah hendaknya seorang bersikap lembut kepada pembantunya, dan memaafkan kesalahannya. Artinya sering-seringlah memaafkan pembantu itu Bapak ya. Apalagi pembantunya masih kecil. Yang besar aja hendaknya banyak-banyak memaafkan, apalagi pembantu yang masih kecil. Makanya Nabi suatu hari datangi seorang, bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu kita? Pembantu kita salah nih, berapa banyak kita batasnya memaafkan pembantu kita? Nabi diam. Dia nanya lagi, Nabi diam. Akhirnya setelah didesak berkali-kali, Nabi pun berkata, u'fu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah. Maafkanlah pembantumu setiap hari sebanyak 70 kali. Bayangkan, salah maafkan, salah maafkan, salah maafkan, sampai 70 kali. Artinya inilah, kita harus bersikap lembut dan banyak memaafkan pembantu kita, terutama kalau masih kecil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.